Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Eta kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Him tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang atlet muda berbakat yang mendapat kesempatan emas untuk dilatih langsung oleh idolanya. Tapi semakin lama ia masuk ke dalam dunia sang idola, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat gelap tersembunyi di balik semua keagungan itu. Seseram dan sekalam apa ceritanya? Nah, karena besok siang saya ada jadwal terbang ke New York ya untuk memenuhi undangan hitanan anaknya Kanye West. Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Welcome back to NCN and the USFF Championship. Cerita diawali dengan seorang bocah bernama Cameron atau biasa dipanggil Cam yang sedang menonton pertandingan American football bersama ayahnya. Di layar televisi, sang idola mereka berdua adalah bernama Isaiah White, seorang quarterback legendaris dari tim San Antonio Spurs, sedang memimpin timnya menuju kemenangan. Tapi di detik-detik terakhir saat sudah hampir menang, Isaiah mengalami cedera kaki yang sangat parah dan terpaksa ditanduk keluar lapangan. Ayah Cam yang menyaksikan itu langsung berkata bahwa itulah yang disebut sebagai pengorbanan sejati, dan seorang pria sejati tidak akan pernah takut untuk berkorban demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ayat telolet, Who are you? I'm him. Yeah, let's go, boy. I'm the man. And here we are, 14 years later. Beberapa tahun kemudian, Cam tumbuh menjadi seorang quarterback muda yang sangat berbakat dan sudah mulai menarik perhatian para pencari bakat. Hidupnya terasa sedang berjalan ke arah yang benar. Ia punya ibu yang sangat mendukungnya, seorang sahabat yang setia dan kekasih yang selalu ada di sisinya. Semua tampak sempurna sampai suatu malam saat sedang sendirian di lapangan, Cam diserang secara brutal oleh seseorang yang tidak dikenal dan Cam pun mengalami cedera kepala yang sangat serius dan sempat dikhawatirkan akan mengakhiri karirnya sebelum benar-benar dimulai. Tom yang merupakan agen pribadi Cam pun harus mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan terkait kondisi Cam saat ini yang dibilang masih baik-baik saja, padahal tidak. Di tengah keputusasaan itulah muncul sebuah tawaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Isaiah White, legenda yang sudah ia idolakan sejak kecil, secara pribadi mengundangnya untuk berlatih di komplek pribadinya selama 1 minggu sebelum masa pensiunnya tiba. Say mother. We going to the league. Berlokasi di padang gurun, Cam akhirnya tiba di komplek pribadi Isaiah yang terpencil dan terisolasi dari dunia luar. Sempat dikerubuti oleh sejumlah penggemar fanatik Isaiah, Cam mencoba untuk tetap tenang dan masuk ke dalam rumah Isaiah yang punya desain unik dan tidak biasa. Sesampainya di dalam, Cam langsung disambut hangat oleh Isaiah yang sedang sibuk dengan hobi barunya, yaitu prakarya seni. Semua terasa mewah, teratur, dan sempurna. Tapi ada satu hal kecil yang terasa janggal ketika Cam diminta menyerahkan ponselnya dengan alasan agar bisa fokus latihan tanpa terganggu WA dari pacar, TikTokan, Instagraman, dan main Mobile Legends yang cukup menguras waktu dan pikiran yang semakin dimainkan justru semakin lost track dan turun bintang. Pada intinya, tujuan Cam berada di sini adalah untuk dilatih menjadi bintang baru menggantikan sosok Isaiah, sang legenda football terbaik sepanjang masa. Hari pertama latihan, Cam benar-benar menikmati kebersamaannya dengan sang idola. Mereka berdua latihan bareng dengan penuh semangat, kekompakan, dan kegembiraan, seolah tak ada hal penting lain selain American football. Selesai latihan, Cam dikenalkan pada dokter pribadi tim mereka yang bernama Marco yang langsung menyuruh Cam untuk membuka baju. Cam diukur panjang lengan, lingkar dada, lingkar leher, kadar lemak, serta tidak lupa sekalian diukur panjang dan ketebalan si ujang yang ternyata cukup signifikan untuk memastikan bahwa Cam memiliki fisik yang cocok untuk menjadi bintang baru pengganti Isaiah. Good dress, please.
Beres dicek dokter Marco, Kem pun berendam di bak mandi berisi es batu untuk pemulihan. Di situ ia melihat Isaiah sedang disedot darahnya yang dimasukkan ke dalam kantong kecil. Saat ditanya, "Untuk apa kakak?" Isaiah menjawab, darah itu akan digunakan sebagai stok cadangan apabila suatu hari si Isaiah ini kelelahan dan butuh pasokan darah. Di Menakem sendiri mendapat suntikan khusus yang katanya untuk meredakan rasa sakit sekaligus vitamin agar stamina lebih terjaga. Hari kedua latihan, Kem ditemani Isaiah melakukan lari maraton sejauh 100 km di padang gurun. Sempat tumbang akibat kelelahan, Kem pun dibangunkan dan dibawa ke tempat latihan untuk diberikan suntikan vitamin, persis seperti kemarin agar tubuhnya tetap fit dan tidak mudah capek. I told you you'd thank me later. Berbeda dengan hari pertama, di hari kedua ini Kem mendapat sejumlah tim sukarelawan yang katanya siap membantu apapun yang dibutuhkan. Di mana Kem dan kita semua yang menonton mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika salah satu sukarelawan yang dimaksud harus berdiri tepat di depan mesin pelempar bola yang kenceng banget loh itu. Yang jika Kem dan tim tidak bermain kompak, maka inilah yang terjadi. Set hot! Set hot! Alhasil sukarelawan itu pun babak belur tapi malah tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Isaiah dengan sikap dinginnya seperti sudah biasa dengan hal itu dan menyuruh semua orang untuk langsung bubar. Let's go, guys. Good job. Good job. Sore menjelang malam, Kem pun dimasukkan ke dalam ruangan oksigen yang biasa dipakai atlet profesional untuk sebagai pemulihan. Dengan semua kejanggalan yang ia lihat dan alami sejauh ini, Kem mencoba untuk berhusnuzon alias berprasangka baik dengan menganggap mungkin memang seperti inilah cara atau metode yang dipakai oleh seorang bintang atau atlet yang sudah terkenal, di mana Kem mulai mengalami halusinasi akibat dari cedera kepala yang belum sembuh total sehingga... And don't forget, I love you. Get your bitch ass up! Hari ketiga adalah leadership alias latihan kepemimpinan, di mana Kem benar-benar dipaksa berlatih sangat keras sampai-sampai jahitan kepalanya nyaris terlepas dan... Melihat Kem hampir menyerah, Isaiah pun memberikan kata-kata penyemangat bahwa seorang leader atau pemimpin harus punya jiwa pantang menyerah supaya jadi dorongan untuk anggota tim yang lain. Bahkan Kem direndahkan serendah-rendahnya supaya timbul emosi. Sehingga ketika Kem marah dan mulai tidak terkendali, adrenalin pun seketika terpacu dan inilah yang Kem lakukan. Set! Akibat benturan yang cukup keras, lawan main Kem pun langsung kejang dan mengalami kritis. Tapi anehnya, Isaiah justru malah merayakan hal itu dan seolah bangga dengan pencapaian Kem yang dianggap ada peningkatan. Fucking proud of you. Fucking proud of you. Selesai latihan, Kem terlihat sedang melakukan relaksasi di ruangan sauna tepat saat muncul seorang wanita dan dua pemuda yang entah kapan dan bagaimana mereka bisa masuk. Dan tiba-tiba... Ya, Kem nyaris maut diserang oleh wanita tersebut. Beruntung ada Isaiah yang datang tepat waktu, namun alih-alih melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, justru inilah yang Isaiah lakukan. Kedua pemuda tadi pun langsung menghampiri si wanita yang ternyata adalah ibu kandungnya, di mana mereka bertiga merupakan penggemar fanatik Isaiah yang masih belum bisa menerima keputusan pensiunnya dan sosoknya akan menjadi penggantinya. Namun yang membuat Kem semakin terguncang adalah saat melihat ekspresi Isaiah yang masih saja sangat dingin dan seolah tidak menyesali perbuatannya.
Memasuki hari keempat yaitu latihan ketangguhan, Cam dan Isaiah terlihat berada di luar untuk berlatih menembak sasaran. Awalnya target mereka adalah boneka rusa, tapi langsung diganti dengan boneka tebal yang menyerupai bentuk manusia dan kata Isaiah, di dalam boneka itu ada wanita yang maut kemarin sehingga Cam tidak perlu lagu untuk menembak sesuatu yang sudah tidak bernyawa. Paano natin mapipikayan may lakas ng loob para... Hari kelima yaitu visi, Cam tidak lagi fokus pada latihan fisik melainkan lebih pada mental dan psikologis untuk menyiapkannya sebagai bintang baru menggantikan sosok Isaiah. Selain menjalani sesi foto untuk iklan, poster, dan konten media sosial, Cam juga menjalani latihan wawancara untuk membentuk aspek komersial dan citra diri yang secara tidak langsung Cam dipaksa membunuh karakter dan kepribadian aslinya untuk menjadi orang lain sesuai perintah dari manajemen. Beres dengan sesi foto dan wawancara, Cam pun bertemu dengan istri Isaiah yang bernama Alice. Ini pamatuknya. Elsie mengajak Cam pergi keluar, lebih tepatnya ke sebuah pesta rahasia yang hanya dihadiri oleh segelintir orang-orang tertentu. Di sana Cam sempat bertemu dengan Marco si dokter yang diam-diam memperingatkan Cam agar secepatnya pergi jauh sebelum terlambat. Namun karena tidak mengerti apa maksudnya, Cam pun tidak mengindahkan peringatan tersebut. Di pesta itu, Cam akhirnya bertemu langsung dengan para pemilik klub sekaligus petinggi-petinggi manajemen tim yang pastinya orang-orang kaya dan berkuasa, di mana Cam seolah dipaksa untuk menjalani kehidupan malam yang bersifat hura-hura, senang-senang, tanpa harus memikirkan moral dan kemanusiaan. Dan sungguh, siapa yang menduga jika Marco, si dokter, akhirnya mati dibunuh gara-gara ketahuan sudah memperingatkan Cam agar pergi dari tempat ini, di mana pada hari ke-6 yang bertajuk pengorbanan, Cam sadar-sadar sudah terbaring di atas meja dengan diinfus darah milik Isaiah dan... Berlokasi di ruang pemulihan, disinilah akhirnya semua diungkap langsung dari mulut Isaiah bahwa dirinya bukan hanya legenda football, melainkan bagian dari sebuah ritual kuno yang sudah berlangsung turun-temurun. Suntikan yang selama ini diberikan kepada Cam adalah darah milik Isaiah sendiri yang sengaja ditransfer sebagai warisan sang legenda kepada calon penerusnya. Sejak kecil, Cam sebenarnya sudah dipilih oleh tim ini untuk ditakdirkan sebagai The GOAT berikutnya. The GOAT singkatan dari The Greatest of All Time, yang artinya yang terhebat sepanjang masa. Gelar yang bukan sekedar prestasi olahraga, melainkan kontrak dengan kekuatan yang jauh lebih gelap. The one to bring the salvation to the people is the GOAT. Hari ini adalah hari penentuan untuk membuktikan apakah Cam layak jadi legenda baru, di mana Cam harus bertarung dan mengalahkan Isaiah secara langsung. Hanya satu orang yang akan keluar dari ruangan ini, dan apakah Cam mampu melakukannya? Meski cukup alot, Cam akhirnya berhasil menumbangkan Isaiah dan berjalan keluar menuju tempat para petinggi klub sudah menunggunya di sana. Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, klub ini bukan hanya sekedar klub olahraga biasa, melainkan sebuah sekte atau kultus yang sudah berlangsung secara turun-temurun sejak lama. Dalam ritual terakhir ini, Cam harus tanda tangan kontrak secara resmi sebagai bagian dari sistem ini. Cam pun menatap kontrak itu dan teringat dengan kata-kata sang ayah tentang pengorbanan. Tapi dengan sedikit kewarasan yang masih tersisa, Cam pun sadar bahwa pengorbanan yang dimaksud bukan dengan cara seperti ini, sehingga Cam pun perlahan mengambil kapak yang tergeletak di sana dan... Ritual pun berubah menjadi kekacauan ketika Cam mulai membabi buta menyerang semua orang yang ada di sana. Karena kebanyakan dari mereka sudah tua dan tak tahu cara berkelahi, Cam pun bisa dengan mudah menumbangkan semua orang sehingga...
Tersisa Tom yang merupakan agen pribadi olahraganya. Cam sengaja tidak melakukan apa-apa, bukan untuk dibiarkan hidup dan kasihan, tapi untuk diserahkan kepada iblis yang mereka sembah selama puluhan tahun. Dan inilah akhir dari sekte sesat tersebut. Wait, oh, please. Tamat ending yang cukup mengkambingkan. Mbak. Mungkin sebagian dari teman-teman yang sudah pernah menonton film ini bertanya-tanya, film apa sih ini? Kok kayak nggak jelas banget? Tenang, mari kami jelaskan. Berdasarkan hasil riset tim IQ7 cabang Cianjur, judul filmnya yaitu Him memiliki makna ganda yang sangat mendalam. Sutradara Justin Tipping dan sang produser yaitu Jordan Pele sengaja memilih satu suku kata ini yaitu Him untuk menggabungkan kultur bahasa olahraga modern dengan elemen horor religius. Di dunia olahraga nyata saat ini termasuk NFL dan NBA, kata him merupakan istilah populer yang merujuk pada seorang pemain yang luar biasa dominan, sang penyelamat tim, atau bisa juga sosok terpilih yang bisa melakukan hal-hal mustahil di lapangan. Di dalam film, karakter Isaiah White dipuja sebagai sosok him karena statusnya yang tak terkalahkan. Camp tempat latihan tersebut diadakan untuk melatih Cam alias Cameron agar melepaskan keraguan dirinya dan bertransformasi menjadi sosok him baru yang berhak mewarisi tahta tersebut. Dalam literatur teologi atau keagamaan Kristen, kata ganti seperti he, him, dan his selalu ditulis menggunakan huruf kapital jika digunakan untuk merujuk pada Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Dalam film, judul ini adalah satir tajam mengenai bagaimana industri olahraga modern telah bergeser menjadi sebuah dalam tanda kutip agama baru. Para atlet tidak lagi dianggap sekadar manusia berbakat, melainkan disembah seperti dewa oleh para penggemarnya. Pertanyaan moral di film ini bukan lagi tentang siapa dia, melainkan siapa Tuhan di tempat ini. Sebelum resmi diberi judul Him, proyek film horor ini awalnya diproduksi dengan judul God, singkatan dari Greatest All of Time, alias yang terbaik sepanjang masa. Jordan Pele sang produser menjelaskan bahwa sosok him adalah perwujudan mutlak dari istilah God. Namun karena film ini adalah film horor, kata goat atau god atau kambing ditarik ke arah okultisme. Siapapun yang meminum darah kolektif para god terdahulu akan mewarisi kemampuan yang melampaui batas kemanusiaan dan menjadi sosok him yang baru. Singkatnya, judul Him adalah sebuah satir mengerikan tentang seorang atlet muda yang mengejar pengakuan untuk menjadi yang terbaik tanpa menyadari bahwa ia sedang menyerahkan jiwanya ke dalam ritual sekte untuk dijadikan berhala Tuhan palsu yang siap dieksploitasi. Terkait asal-usul sekte dalam film ini, mereka adalah perkumpulan rahasia elit korporat yang beroperasi di balik industri olahraga profesional. Mereka mencampurkan bisnis miliaran dolar dengan ritual okultisme kuno untuk mengendalikan takdir para atlet demi keuntungan sepihak. Sekte ini sendiri terdiri dari pemilik klub kaya raya yang sempat Cam temui sewaktu di pesta dan dihabisi di akhir film. Tom yang merupakan agen pribadi olahraga Cam ternyata juga masih bagian dari sekte ini, dan Elsie, istrinya si Isaiah, adalah seorang figur publik digital yang menopang sisi komersial, citra publik, dan personal branding serta manipulasi psikologis di dalam sekte tersebut. Di permukaan mereka tampak seperti manajemen olahraga yang sukses memoles atlet menjadi dewa lapangan. Namun di balik layar mereka memperlakukan atlet kulit hitam berbakat sebagai sumber daya komoditas yang bisa dikuras habis energinya. Terungkap di akhir film bahwa sekte ini telah memantau kehidupan Cam sejak masih kecil. Bahkan dalang di balik serangan misterius yang membuat kepala Cam cedera sebenarnya adalah ulah dari sekte itu sendiri. Tujuannya tentu saja agar Cam merasa karirnya hancur, terisolasi, dan tidak punya pilihan lain selain menyerahkan dirinya ke camp latihan terpencil milik Isaiah.
Yang menarik adalah kehebatan Isaiah di lapangan ternyata didapatkan dari hasil persekutuannya dengan sekte ini melalui ritual sekte kuno. Kasarnya mah atuh bermitra dengan setan atulah. Nah, karena masa pensiun Isaiah sudah dekat, sekte ini membutuhkan wadah baru atau tubuh baru untuk menampung kekuatan misteri tersebut agar bisnis mereka tetap berjalan. Dan secara garis besar, sekte ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, melakukan ritual transfer kekuatan God. Kem sengaja dikirim ke tempat pribadi milik Isaiah untuk dilatih selama 6 hari. Hal itu bertujuan untuk mempersiapkan tubuh dan mental Kem siap menerima warisan kekuatan Isaiah melalui darah milik Isaiah yang disuntikan setiap hari dan latihan fisik yang ekstrim. Sekte ini bertujuan untuk menghancurkan sisa empati kemanusiaan dalam diri Kem. Mereka ingin membentuk Kem menjadi sosok Him yang baru dan menjadi sebuah mesin pembunuh yang brutal di lapangan. Kedua, eksploitasi finansial dan kontrol total. Sekte ini bertujuan mempertahankan dominasi kekuasaan mereka di industri olahraga dengan cara menyodorkan kontrak magis di akhir film. Tujuannya adalah untuk mengikat jiwa Kem selamanya, karena melalui kendali penuh atas atlet berstatus dewa, mereka, para manajemen bisa meraup keuntungan finansial tanpa batas dari sponsor, tiket, hak siar, dan lain-lain lah. Mereka memegang hierarki tertinggi, sementara untuk para atlet, seberapapun hebatnya mereka dipuja bak Tuhan oleh para fans, pada akhirnya mereka hanyalah properti atau budak korporat yang masa pakainya diatur oleh sekte tersebut. Jika teman-teman lihat, film ini sebenarnya bukan tentang football. Football hanyalah latar belakang dari sesuatu yang jauh lebih universal, tentang obsesi manusia terhadap kebesaran dan seberapa jauh seseorang rela pergi untuk mendapatkannya. Kem dari awal tidak pernah benar-benar menginginkan kebesaran untuk dirinya sendiri. Yang ia inginkan adalah membuktikan bahwa ia layak di mata ayahnya yang sudah tiada, di mata sang idola, dan di mata sistem yang sejak lahir sudah menentukan siapa yang pantas menjadi besar dan siapa yang tidak. Dan justru disitulah sistem itu paling berbahaya, karena ia tidak memaksa dengan kekerasan di awal, tapi memancing dengan mimpi dan harapan. Yang menarik dari film ini adalah Isaiah White bukanlah penjahat murni. Ia adalah korban dari sistem yang sama yang sekarang menjebak Kem. Ia pernah menjadi Kem dulu, pemuda penuh harapan yang terlalu percaya kepada idolanya, dan ketika saatnya tiba, ia tidak punya cukup keberanian untuk menolak. Itulah yang membuatnya menjadi sosok yang paling tragis dalam film ini, bukan si Kem. Kritik sosial dalam film ini sangat tajam meski dibalut dengan horor supranatural. Para pemilik tim yang duduk nyaman di balik sistem adalah gambaran dari kelas yang selalu memanfaatkan bakat dan tubuh orang lain untuk kepentingan mereka sambil tidak pernah menanggung resiko apapun. Mereka bukan yang bertarung, bukan yang berlatih sampai muntah angin lenca, bukan juga yang mempertaruhkan nyawa, tapi mereka yang paling banyak menikmati hasilnya. Dan selama ada orang yang mau dan bersedia menandatangani kontrak itu, sistemnya akan terus berjalan. Berikut beberapa fakta menarik tentang film ini. Film Him diproduksi oleh Jordan Peele melalui Mankepow Production, rumah produksi yang sama dengan film berjudul Get Out tahun 2017 dan film Us tahun 2019. Dua film yang sudah membuktikan bahwa horor bisa menjadi kendaraan untuk kritik sosial yang sangat tajam. Sutradaranya yaitu Justin Tipping bahkan menulis sendiri naskah untuk film ini. Film ini mendapat sambutan yang sangat terbagi. Kritikus memberi nilai 30% di Rotten Tomatoes, sangat rendah untuk ukuran film Jordan Peele, tapi penonton biasa justru memberi nilai 57%, jauh lebih tinggi. Artinya ada sesuatu dalam film ini yang dirasakan penonton tapi tidak bisa dijelaskan oleh para kritikus, dan justru itulah yang seringkali membuat sebuah film punya umur panjang di luar ruangan bioskop. Film ini juga tercatat sebagai salah satu film horor olahraga pertama yang mencoba menggabungkan dunia NFL alias National Football Liga atau Liga Football Profesional Amerika dengan ritual supranatural secara serius, bukan sebagai lelucon, tapi sebuah genre yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Eta pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebesaran yang dibangun di atas pengorbanan orang lain bukan kebesaran, melainkan hutang yang suatu hari harus dibayar dengan cara yang paling menyakitkan. Ingat, banyak manusia yang rela menjual segalanya demi dikenang sebagai yang terbaik, padahal di akhirat nanti yang ditanya bukan seberapa besar namamu, tapi seberapa jujur caramu mendapatkannya. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, martabak telur topping paku.
cuau, cuau, cuau.